Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 Abu Bakar, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, anak-anak, Ustazah ingin kita break one dulu ya. Kita belajar break one. Oke, break one dulu, semuanya siap? Boleh pakai meja atau pakai tangan dan paha ya. Kita break one dulu. Tes ya, break one. Oke, bisa semuanya? Di rumah? Oke, bisa. Sekarang kita break two. Nah, bagaimana kalau kita tepuk break two? Break two. Oke, bisa semuanya? Bisa, Tante. Oke. Sekarang kita break 1 dan break 2 digabung dulu ya. Tepuk break 1, break 2. Oke, alhamdulillah semuanya bisa. Mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, Ustazah ingin mengawali dengan sebuah cerita dari Nabi Muhammad di waktu kecil. Nah, waktu kecilnya kapan sih Ustazah? Nah, pada saat usianya sekalian ini. Nah, usia kurang lebih 8 tahun ya. Jadi Rasulullah pada saat kecil, Muhammad kecil, itu dia sudah menjadi anak yatim piatu. Dari usia 8 tahun dia sudah menjadi anak yatim piatu dan kesehariannya dia bersama sang paman Abu Thalib. Dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib dalam kondisi ekonomi yang kurang baik gitu ya. Meskipun Rasulullah itu keturunan bangsawan kaya, tapi sang paman tidak begitu keadaan. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang dilakukan Nabi Muhammad kala itu adalah ia memberanikan diri untuk menggembala, menjadi pengembala. Pengembala tahu kalian? Pengembala itu atau bahasa lainnya itu peternak. Jadi Rasulullah Muhammad kecil menternak kambing atau domba. Jumlahnya berapa Ustazah? Apa satu apa dua? Atau satu kandang? Nah, tidak, jumlahnya banyak. Nah, puluhan kambing Muhammad kecil gembalakan. Setiap pagi Muhammad kecil membawa kambing-kambingnya itu ke padang rumput untuk makan, memberi makan, dan tidak lupa juga memberi minum. Nah, pada saat itu kambing-kambing Muhammad kecil jumlahnya kurang lebih sudah misalkan 45. Lalu dari kambing-kambing itu setiap pagi Rasulullah gembala, diberi makan, dibawa ke padang pasir, padang rumput ya. Kalau padang pasir nggak ada rumputnya, karena kambing itu makanannya pada rumput. Rasulullah atau Muhammad kecil ini membawa kambing-kambingnya. Nah, sampai beberapa bulan si kambing itu tumbuh menjadi kambing besar, kambing dewasa, lalu berkembang biak menjadi banyak jumlahnya. Katakanlah 1 bulan 2 bulan berlalu, kambing-kambing dari Muhammad kecil ini bertambah menjadi 69 ekor. Nah, karena kambingnya banyak yang melahirkan, jumlahnya semakin bertambah, ya, tambah banyak. Lalu dengan tekun, sabar, dan sungguh-sungguh rajin memberi makan, memberi minum. Nah, beberapa bulan kemudian kambingnya semakin jadi banyak. Nah, pada saat itu apakah Muhammad kecil tidak malu menjadi seorang pengembala? Alhamdulillah, Muhammad kecil tidak malu. Dia membantu sang paman Abu Thalib untuk mencari penghasilan atau uang dari upah pengembala kambing tadi. 1 bulan, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu dalam kondisi senang.
dia menggembala, kambingnya akhirnya melahirkan anak kambingnya. Jadinya bertambah banyak anak kambingnya. Nah, jadi ratusan sekarang, 123 misalkan. Dari kambing-kambing yang sudah ada tadi, Rasulullah atau Muhammad kecil akhirnya mendapat untung. Karena apa? Kambing-kambingnya beberapa ada yang dijual, ada yang diperah susunya. Nah, dan itu yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu diberikan kepada Paman Abu Thalib. Itu singkat cerita dari kisah-kisah Nabi Muhammad. Anak-anak sudah pernah baca novelnya? Oke. Nah, sekarang apa pelajaran kita, Ustazah? Pelajaran kita adalah membaca lambang bilangan. Nah, tadi Ustazah menyebutkan angka 45, 69, 123. Nah, yang ada di tulisan ini, yang di kertas ini namanya lambang bilangan, ya. Lambang bilangan. Tulisan Ustazah jelas? Oke. Jelas. Terdiri dari 2 angka yang di kelas 1 kita sudah pintar ya. Ini dibaca 45. Kalau ini dibaca 69. Saudara terus di sini. Ini dibaca 4. Apa namanya? 45 ini disebut dengan nama bilangan. Karena kalian sekarang sudah kelas 2, tentunya kita belajarnya lebih pintar. Sudah tidak 2 bilangan lagi. Nah, tapi sudah ke menginjak angka ratusan. Kalau yang ini bagaimana tadi saya bilang berapa di cerita? Ada yang tahu? Ya, Mas Miftah barangkali tahu. Tadi ini yang sudah menyebutkan angka berapa ya? Angka berapa ya? 120. Ya. 3. Oke, 120. Oke, tepuk tangan semuanya buat Mas Miftah di rumah. Mas Miftah hebat, 1 jempol dari Ustazah. Kalau nanti bisa menjawab lagi, jempolnya jadi 2. Bintang aja, Ustazah. Ya, 100. Oh iya, mau bintang Mas Miftah ya? Boleh. Bintangnya Ustazah simpan di sini. Miftah. Bintang 1. Terima kasih. Nah, ini juga ketika Mas Miftah tadi menyebutkan 123, ini disebut dengan nama bilangan. Nah, jadi kita bisa membedakan ya. Kalau angkanya saja, ini namanya lambang bilangan. Kalau sudah disebutkan, itu namanya nama bilangan. Nah, kalau kelas 1 kita hanya belajar puluhan atau 2 angka saja, puluhan dan satuan. Nah, sekarang di kelas 2 kita belajarnya harus lebih pintar, ya, lebih pintar. Jadi ke angka ratusan. 3 angka ini, yang pertama angka yang paling kiri angka ratusan, angka yang tengah puluhan, angka yang terakhir satuan. Oke, tapi nanti kita akan belajar nilai tempat. Sekarang kita belajar lambang bilangan dan nama bilangan. Oke, sekarang sudah punya kartu bilangan. Nah, angkanya sudah 3 ya. Oke, siapa yang bisa membaca ini? Coba angkat tangannya di video, Ustazah ingin tahu. Ya, mungkin Ustazah Novita bisa membantu Ustazah Mei ya. Siapa? Ada Mas Miftah, ada Mbak Merita di situ. Ya. Oh iya, silakan Mas Miftah lagi. Dibaca berapa Mas Miftah ini? Itu aja, Mbak Novita. Oh, Mbak Novita. Ya, kalau saya capek. Oke, Mas Miftah bintangnya biar nambah, Nak. 261. Diulangi Mas Miftah yang keras, teman-temannya biar tahu, diulangi. 261. Benar ya? Oke, pintar. Bagaimana yang lain? Betul ya? Kasih jempol kalau betul di tangannya. Betul. Oke, satu. Betul. Lila. Oke. Sekarang siapa lagi yang kedua? Sudah punya lagi selain Mas Miftah, yang lainnya dong. Jangan Mas Miftah aja. Saya. Siapa? Mbak Novita. Iya, Mbak Novita, suaranya yang keras Mbak Novita. Dibaca berapa ini Mbak Novita?
71. 71, diulangi. Ustazah nggak dengar tadi? 271. Kita ini dibaca 271. Yuk, kita nilai sama-sama. Kalau jawaban Mbak Novita betul, semuanya pasang jempolnya. Tapi kalau salah, diem aja. Ya, gimana? Ada satu yang masang jempol, yang lainnya jempolnya nggak ada. Oh, godek-godek. Kenapa itu? Oh, salah Ustazah. Ya, Mbak Novita, kata teman-teman ini salah Mbak Novita. Mbak Novita bisa membenarkan ya? Tadi kan ini benar 200, tapi ini tujuhnya apa ya? Ya. 7. Oh, Puluhan. ya, jadi 271. 71. Ya, kita kan belum belajar puluhan. Iya, itu nanti nilai cepat kita belajar di pertemuan selanjutnya. Oke. Sudah cukup itu ya pembelajaran kali ini. Nanti kita latihan banyak. Akan ada latihan-latihan soal yang sudah berikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.